Shalom, Amang Inang dan anak-anak kami semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pertanyaan kita malam hari ini. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dengan sukacita dari buku ND nomor 187 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan malam hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 35, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10.
kami akan membacakan untuk kita semua. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita dari buku ND nomor 214 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom untuk kita semua, amang yang inang yang sedang menonton pertayangan melalui secara virtual online di rumah. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang kelima sampai ayat 13. Yakobus 2 ayat 5 sampai 13 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina
Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini terdapat banyak sekali keberagaman, dimulai dari keberagaman agama, suku, jenis kelamin, ras, dan juga warna kulit yang bisa kita lihat satu persatu, baik di Indonesia maupun di dunia yang lain, di luar negeri contohnya. Pada konteks Indonesia, kita memiliki banyak sekali keberagaman, dimulai agama, suku, dan ras. Agama di Indonesia ada yang 6 diakui, seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Muslim atau Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Begitu juga sebaliknya dengan suku atau ras. Dari Sabang sampai Merauke kita menemukan banyak sekali suku. Bahkan di Sumatera Utara tersendiri banyak sekali suku, dimulai dari Batak yang berjenis-jenis, yang memiliki keberagaman dan perbedaan yang masing-masing. Dalam setiap suku tersebut pasti memiliki keberbedaan dan juga spesifikasi yang khusus terhadap suku lainnya. Banyak kita temui beberapa kasus di Indonesia ini yang masih saja belum menerima keanekaragaman agama atau suku. Kita sering menjumpai beberapa kasus, baik itu di televisi atau di berita yang kita baca melalui koran, bahwa masih saja ada orang yang masih sombong dengan agamanya atau sombong dengan sukunya. Dari kesombongan tersebut menghadirkan sesuatu yang itu menjatuhkan agama lain, menjatuhkan suku lain, menganggap bahwa ras dia yang paling bagus, menganggap bahwa agama dia yang paling bagus, menganggap bahwa suku dia yang paling bagus. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidakmauan dalam hal mengakui keanekaragaman manusia di dunia ini. Dia masih belum memahami bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, bukan hanya dari warna kulit, jenis kelamin juga, bukan hanya dari suku, agama juga. Dalam firman Tuhan kali ini, kita diingatkan untuk selalu mengasihi sesama siapapun orangnya, baik dia seagama kita, baik dia satu suku dengan kita, baik dia miskin atau kaya, baik dia sukses atau tidak sukses. Kita haruslah saling mengasihi kepada siapapun. Dunia di mana kita hidup ini adalah dunia saling tolong-menolong, saling menopang, meskipun terjadi perbedaan-perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukanlah menjadi batasan kita untuk saling mengasihi dan mau menolong dengan yang lain. Terkadang seringkali kita hanya memandang muka, kita hanya memandang kulit mereka, kita hanya memandang sisi luar mereka. Kalau dia cantik contohnya kita mau menolong mereka. Terkadang kita juga melihat, kalau kita melihat membantu orang, kalau dia jelek kita nggak membantu. Tetapi dalam Amsal 31 ayat 30 mengatakan seperti ini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bahkan dunia seringkali juga menilai seseorang dari status hidupnya, status sosialnya, dimulai dari tahta dia atau kekuasaan dia, bahkan sampai dalam segi kekayaan dia. Orang-orang sering menganggap remeh orang yang memiliki penghasilan sedikit atau yang memiliki status sosial yang rendah. Orang-orang lebih memandang sesuatu yang lebih tinggi, seperti orang-orang yang memandang bahwa orang yang kaya lah yang memiliki kuasa, orang yang memiliki kekuasaan lah yang bisa kita agungkan. Itu yang menjadi bahan pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwa semua orang di dunia ini pasti memiliki keperbedaan masing-masing, bahkan dalam segi status sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan kali ini, pada zaman dahulu pun Yakobus juga melihat hal yang serupa dengan kejadian zaman sekarang. Di zaman dahulu pun juga seperti itu. Orang-orang menganggap remeh yang berstatus sosial rendah dan mengagungkan orang-orang yang berstatus sosial yang tinggi atau kaya. Mereka lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada orang yang berstatus sosial rendah. Dan juga orang yang kaya tersebut akhirnya merendahkan orang yang miskin atau yang lemah. Ada dua pihak yang merendahkan orang berstatus sosial rendah, orang yang mendukung orang kaya dan juga orang kaya tersebut. Itulah yang menjadikan bahwa
ketidakada sinambungan dan ketidakada saling tolong menolong dalam kehidupan kita pada kali ini. Dalam Yakobus 2 ayat 4 kalau kita baca, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Secara tidak langsung kita sudah menjadi hakim. Kita sudah berlagak menjadi Tuhan atau hakim dalam hal menentukan kasta seseorang. Kita bisa melihat bahwa masih banyak orang yang menjudge seseorang hanya lewat dari status sosialnya, hanya lewat dari kekayaannya saja. Tetapi lupa bahwa dalam hatinya, orang yang kita judge itu memiliki hati yang baik, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang saling mengasihi sesama dan juga menyembah Tuhan. Di hadapan Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa semua orang diciptakan sederajat, tidak ada perbedaan. Tidak ada Tuhan pernah membeda-bedakan kita dari sisi kulit, dari sisi agama atau dari sisi status sosial kita. Tuhan memandang semua manusia sama rata. Tidak pernah Dia memandang-mandang kita bahwa yang paling utama adalah orang yang berstatus sosial tinggi. Dengan kita mengolok-olok orang lain atau merendahkan kasta orang lain, maka kita juga sama halnya merendahkan ciptaan Tuhan. Pada Amsal 17 ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptaannya. Artinya, siapapun yang bertindak semena-mena terhadap orang miskin berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita ketahui ialah Tuhan justru sangat mengasihi orang-orang yang lemah. Bukan berarti orang-orang yang berstatus tinggi tidak dipandang Tuhan. Namun ada spesifikasi khusus terhadap orang yang berstatus sosial rendah atau orang yang lemah. Tuhan sangat memperhatikan orang tersebut. Karena apa? Karena dengan status sosial tersebut, karena kelemahannya, orang tersebut masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi dasar bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhanlah yang mempunyai kehendak dalam menentukan seseorang tersebut kaya atau tidak. Di sini kita sering salah paham, di sini kita sering lupa bahwa semua harta yang kita miliki, semua kekayaan yang kita miliki itu hanya dari hasil jeripaya kita sendiri. Namun kita lupa bahwa hasil yang kita peroleh adalah hasil berkat dari Tuhan. Kita sering lupa bahwa itu semuanya titipan, itu semua hanya sementara. Kita semua harus menghilangkan tanggapan bahwa kekayaan itu bisa dibawa sampai mati. Tidak mungkin kita bawa kekayaan kita sampai di liang kubur. Kekayaan itu hanya sementara. Tuhan tidak pernah menagih kekayaan kita di surga kelak. Tuhan hanya menanyakan sejauh mana perbuatan baik kamu, sejauh mana kamu mempercayai aku, sejauh mana kamu bisa mengasihi sesama kepada yang lain. Tuhan tidak pernah menanyakan seberapa kaya kau, seberapa sukses kamu. Itu yang perlu kita ingat melalui firman Tuhan pada hari ini. Dengan seluruh harta yang kita punya, haruslah kita membagikan juga sebahagiaan itu, sebahagian kekayaan tersebut dan kebahagiaan tersebut kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui persembahan-persembahan. Kita kembalikan karya Tuhan tersebut melalui bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita bisa melakukan hal tersebut. Janganlah kita menghasilkan kekayaan dan juga menghasilkan kesombongan. Bahkan kita masih memahami bahwa ketika kita kaya, kita juga harus paham ada yang lebih kaya dari kita. Sering sekali kita lupa bahwa kekayaan tersebut hanya bersifat sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini haruslah kita bisa menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak gampang menjudge orang atau mengklaim orang bahwa dia rendah atau tinggi. Haruslah kita memandang seluruh orang, seluruh ciptaan Tuhan sama rata dengan kita. Meskipun kita memiliki kekayaan, meskipun kita memiliki kesuksesan, haruslah kita memandang rata semua orang. Demikian kita bisa menjadi pribadi yang saling tolong-menolong kepada sesama. Amin. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang bisa kami dengar pada hari ini melalui sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengajari kami, menuntun kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengasihi sesama Tuhan. Tidak peduli ras, suku, ataupun kekayaannya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu mengasihi sesama Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah doa-Mu sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 213 dari ayat pertama sampai dengan ayat kedua, dan kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom, selamat malam Abang Inang. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua dan seluruh keluarga Jemaat HKB Semarang Barat. Salam sehat, Horas Marhita Sudi Utima.